المرسلين والله بأعلم. Terbuka lagi surat Al-Maidah ayat ke-16 halaman 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi Satu ayat saja. Karena ayat selanjutnya menerangkan berbeda. Nanti ayat 17 menerangkan tentang Allah. Ada orang-orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan. Di ayat 16, ayat 17. Hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan lagi tentang kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh pasti telah datang kepada kalian minallah, dari Allah, nur, yaitu cahaya. Cahaya di sini adalah sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan kitab yaitu Al-Qur'an yang menerangkan jalan menuju cahaya tersebut. Kemudian itu ada ayat sebelumnya. Ayat sekarang adalah yahdi bihi. Allah memberikan petunjuk bihi itu ke Al-Qur'anul Karim. Dan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Qur'an itu adalah akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang-orang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bihilah maittaba'a, yaitu orang-orang yang mengikuti ridwanahu, yaitu mengikuti menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, laksanakan seluruh perintah Allah dan laksanakan seluruh perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti kita akan mendapat petunjuk, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kami mengatakan bahwa ketika ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, niatkan dulu supaya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu pangkalnya segala kegiatan. Apa niatnya untuk ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Ilahi anta maksudi wa matlubi. Ilahi, ya Allah, anta maksudi. Engkau lah yang ku cari, ya Allah. Engkau lah yang maksud, ya Allah. Wa matlubi, keridhoanmu yang kami cari. Nah, itu kalau kita ingin salah satunya diniatkan dulu. Kalau kita ingin taubat,
lihat dulu taubat. Ingin ridho sama. Demikian juga yang kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an yang kita baca ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mengikuti Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subulus salami, supaya kita mendapat kedamaian, keselamatan dengan Al-Quran ini. Bayangkan coba bapak-bapak, kalau kita mengikuti Al-Quran dari awal sampai ayat Al-Baqarah, ayat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan surah Al-Maidah, kita banyak informasi-informasi yang tadinya tidak kita peroleh. Oh, ternyata ada di Al-Quran. Coba bayangkan, kalau tidak kita ikuti satu persatu, ayat persatu, Masya Allah. Kita banyak komentar saja. Oh, komentar di mana-mana. Komentarnya tidak dengan ilmu. Komentar tentang ini, pokoknya komentar tentang ilmu. Tapi kalau komentar dia dengan ilmu. Tapi bagi orang-orang yang punya keilmuan, dia saja, Masya Allah. Seperti anak SD. Anak SD kalau belajar itu harus keras bacaannya. Belajar harus keras. Tapi kalau balik SMP, sudah mulai dalam hati bacaannya. Tapi kalau sudah masuk SMA, dia belajar itu di samping dia dalam hati, harus di tempat-tempat yang tenang. Tapi beda dengan mahasiswa. Kalau belajarnya dalam hati, baca bukunya dalam hati, kemudian di waktu di tempat yang tenang, tapi harus ada makanannya, gitu ya. Nah, kalau demikian juga berkomentar. Kalau ada semua orang, ya masih juga taraf SD gitu. Kata belajar tuh keras bacaannya, gitu. Kata anak mahasiswa, gitu ya. Kemana? Karena memang segitu pengetahuannya. Tidak bisa betul kalau di tingkat di SD. Tapi kalau sudah kita belajar di SMP, apalagi di mahasiswa atau di perguruan tinggi, ya nggak perlu baca di kelas-kelas. Yang penting ada makanan, tempat enak, apalagi per-AC, tenang belajar gitu ya. Itu nggak perlu kelas-kelas. Banyak kita tuh sekarang ini udah waktunya, Masya Allah, gitu. Orang-orang yang para ulama macam saja, yang penting kita jangan berbicara, amalkan saja yang sudah kita punya. Punya bismillah, amalkan. Punya sholat ini, amalkan. Punya zikir ini, amalkan saja. Itu bagian dari amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan amal soleh kita bisa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin mendapat ridho, pelajari Al-Quran. Alhamdulillah kita belajar Al-Quran. Walaupun yang menyampaikan masih orang-orang, masih belajar. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan ini juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita. Dan nanti di akhirat di tanggal 9 Zulhijjah 1443 jam 5:35 kita masih ada lihat dan nonton video kita nanti yaumil qiyamah. Kita sedang duduk, Masya Allah, ada yang mendengarkan. Saya sedang baca Al-Quran, Masya Allah. Harusnya memang kata Rasulullah SAW pernah itu, kalau kita tuh sudah dibahas ya, bahwa kita di muka hidup ini itu sebagai pembara, sebentar. Nanti yang lamanya nanti di sana. Kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya tahu, semua orang tahu bahwa kubur itu sangat dahsyat, mungkin pada ibadah di sini sekarang. Supaya di kuburnya selamat. Insyaallah di ahli kubur banyak yang tidak selamat ketika kita meninggal. Teruskan wa yukhrijuhum minaz zulumatin, dan juga dengan Al-Qur'an dan akhlaknya Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an juga yukhrijuhum, mengeluarkan minaz zulumati, dari berbagai kegelapan ila nur, menuju cahaya. Jadi kalau cahaya hanya satu, tapi kegelapan banyak amat
sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zulumat, itu aneka berbagai kegelapan tentang kesyirikan kita. Kegelapan tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat zakat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, dan semua ibadah yang benar kita masih gelap. Maka oleh sebab itu dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW akan ditunjukkan, dikeluarkan kita dari kegelapan itu menuju cahaya. Bapak-bapak, kalau kita seandainya kita punya lampu 50 watt, masih terang kan? Terang sini. Tapi kalau ada lagi lampu 100 watt yang 50 watt, terang nggak? Dibanding ada 50 watt pasang, terang sekali. Tapi ada lagi pasang 100 watt lampu, pasti yang 50 watt redup, kedabling sama ketimpa sampai yang 100 watt. Demikian juga yang 100 watt, ada lagi yang cahaya yang 1000 watt, yang 100 watt kelihatan. Demikian juga kita kegelapan itu seperti itu. Cahaya yang satu. Kalau kita keluar melihat matahari, tidak ada lagi cahaya yang paling besar kecuali matahari. Jadi yang lampu-lampu yang tadi 50 watt, 100 watt, 1000 watt putus sama matahari karena cahaya sangat besar. Jadi kita dikeluarkan, demikian juga kita dikeluarkan dari kegelapan 1, 2, 3, 4 menuju 1, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan hari ini insyaallah tersinar dengan adanya membaca, menyimak dan mempelajari Al-Qur'an ini supaya kita dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan ketika kita sholat masih ini, mudah-mudahan dengan belajar Al-Qur'an jadi sholatnya bercahaya. Ketika berzikir, zikirnya biasa aja, tapi setelah berzikir membaca Al-Qur'an, zikirnya bercahaya. Cahayanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, siapa saja yang keluar dari kegelapan menuju cahaya, pelajari Al-Qur'an dan pelajari akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu itu seperti Al-Qur'anul Karim. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih sempat, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, pergunakan sisa-sisa hidup kita untuk terus sesuatunya hanya untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya cari saja, atau Allah jelaskan terus saja biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semanapun ada ustaz pintar datang, setelah ustaznya ini ada lagi pindah lagi ustaz yang lain atau kiai lagi, pelajari lagi. Baru ini ada lagi kiai lagi, pindah lagi. Jadi selalu cari-cari yang tidak ada. Tapi umur semakin, dari misalnya kita dikasih waktu 60 tahun, kita 51 tahun, terus tidak berkedakan, rugi. Jadi seperti kayak angin, belajar sini, belajar. Belum ketemu sama Allah ya. Seperti angin aja gitu. Jadi seperti kayak pohon tebu itu seperti iban anginnya ke barat, ada angin dia ke barat, timur dia ke timur, tidak punya pendidikan. Oleh karena itu salah satu untuk kita selamat dulu ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semangat, para sahabat semangat ibadahnya, berzikirnya, bermuamalahnya, bersosial, semuanya bersemangat. Hanya satu, ingin meridai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak ada. Kita cari pelanjut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama yang senantiasa hatinya, qalbunya ingat sama Allah Subhanahu wa taala, seperti ingatnya Kanjeng Muhammad SAW 24 jam semalam. Tinggal kita kalau sudah ketemu pasti akan semangat ibadahnya, zikirnya, sholatnya, berbicaranya juga tidak ada yang lain kecuali kebenaran. Dan sampai
guru tersebut mengatakan kita tuh supaya dengan batur, dengan tuh supaya akhlaknya, tingkah lakunya, supaya pencerminan kita supaya kita bisa dilihat sama orang lain. Sholatnya, zikirnya khusus, hanya satu aja dia, lillahi ta'ala, ridho Allah subhanahu, dengan izin Allah subhanahu. Alhamdulillah. Nah, kalau kita hitung itu, wa yukhrijuhum minaz zulumati jumlati ila nuri bi idzni, semuanya karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sekarang duduk di sini saja, bukan karena kita punya kekuatan, bukannya kita kuat, bukan tangannya kuat, tapi semuanya kita duduk di sini karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan, 200 kakak di panggung ini pasti akan duduk kalau diizin sama Allah subhanahu wa ta'ala, akan dengerin Al-Quran yang dibacakan. Tapi karena tidak diizinkan sama Allah dulu, satu yang diizinkan sama Allah, itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi hati kita tenang. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir. Berzikir salah satunya adalah membaca Al-Quran. Hati kita akan tenang. Punya hutang tidak ingat. Punya masalah tidak ingat sekarang, tidak ingat apa-apa sekarang. Hanya ingin mendengarkan firman Allah SWT. Lupa itu hutang, lupa itu masalah. Alhamdulillah. Tapi kalau keluar dari masjid ini ingat lagi apa-apa. Ya, yang penting sekarang sudah tenang dulu sekarang. Allah kita, hati kita. Makanya pada saat sholat diingatkan, luruskan saf dan luruskan qalbunya. Jadi pada saat sholat itu qalbunya ke Allah, bukan ke qalbunya di rumah. Qalbunya punya masalah, qalbunya punya utang, qalbunya di kantor. Ya, luruskan, kita sedang sholat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati juga semuanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala biizni, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, Allah melanjutkan wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan dengan Al-Quran terus juga dengan penginjilan Rasulullah SAW, wa yahdihim, maka kita diberi petunjuk menuju jalan siratin mustaqim, jalan yaitu jalan yang lurus, jalan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal kita 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Salat fardu 17 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 17 kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ada orang-orang yang karena masih kemampuannya kurang, karena pernah merasa hajatnya belum pernah terkabul, maka terus aja sholat 70 rakaat sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim. 70 kali. Sholat taubat tadi, hajat 4 kali, kemudian sholat tahajud, sholat tasbih, witir 19 rakaat. Jadi 19 kali baca ihdinas siratal mustaqim. Masuk subuh, sholat qabla subuh. Redapin bala 4 baca mendoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. 7 kali. Masuk Isra isti'azah, isti'anah, istighrah 10 rakaat. Baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah, terus baca sampai terus pakai salat itu kita itu sebetulnya. Supaya kita ditunjukkan jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah. Masuk duha 10 rakaat lagi. Baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah terus kita. Maghrib 12 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau itunya sholatnya silakan disebut sholat sunat, taubat, hajat, rawabin atau birrul ini. Intinya semua ini ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah. Ya,
Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala agar kita terus mengikuti Al-Qur'an Karim, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah belajar Al-Qur'an? Sudah, ya Allah, baru sampai surat 5, alhamdulillah. Ditanya begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti jawabannya di sana, bukan sekarang. Sudah baca hadis kanjeng Rasul sallallahu sudah di apa? Sudah ya Rasul, ya Allah, baru bab ke-38. Itu juga kitab kecil surat. Sabda-sabda kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau ditanya, sudah belajar Al-Qur'an? Belum, ya Allah. Kamu aina tazhabu, kemana wae kamu di dunia? Allah Subhanahu. Insyaallah. Mana saja dikasih waktu 60 tahun. Kemana aja nggak pernah belajar Al-Quran? Kan Rasulullah SAW tidak pernah dengar, tidak pelajari. Alhamdulillah, subhanallah. Pada saat ditanya, kelimpungan kita menjawab. Jawaban apa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita ada ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada yang sekarang berkurban. Ketika berkurban, sudahkah kita berkurban hari ini, tahun ini? Ketika tanya, kamu udah berkurban? Belum ya Allah. Kamu udah punya gaji 4 juta sebulan, kali 12, 48 juta, 10 tahun 480 juta. 10 tahun bekerja, belum juga berkurban. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Masya Allah. Itu pelajaran baru kita. Nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban hanya cuma 3 juta saja. Penghasilan kamu 500 juta 10 tahun. Masa kamu tidak bisa? Demikian juga haji. Haji ini kamu sudah punya 500 juta 10 tahun. 25 juta aja kamu. Insyaallah. Bismillah. Subhanallah. Makanya alhamdulillah. Kita selalu beri petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ya Allah. Tabung menabung, ada tadi kemarin juga dijelaskan, pemulung yang jualan nasi uduk, yang beca, naik beca, ingin berkurban tuh dia ingin berkurban, tapi karena kemampuannya sedikit, dia kurban sedikit-sedikit uangnya, sampai bertahun-tahun dari baru bisa berkurban. Pada saat itu hati begitu gembira kepada Allah, hatur nuhun ya Allah. Pada saat dia telah mengumpulkan recehan-recehan itu. Tapi beda dengan kita yang sudah punya penghasilan, tidak pernah keinginan. Tapi bertanya, kenapa kamu tidak berkorban? Lalu banyak ini masalahnya di rumah, banyak tuh anak sekolah, rumah tangga, pusing gitu. Ya, makanya kita sama Allah SWT berniatlah. Kalaupun tahun sekarang tidak berbani, mungkin atau kita tahun depan kita kumpul sekarang, atau 3 tahun kemudian kita berkorban. Yang penting punya niat tuh kita akan berkorban. Jangan setiap tahun ada korban, tidak juga berkorban. Tahun depan itu tidak berkorban. Ya Allah. Alhamdulillah. Kita selalu diingatkan sama Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ila siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita senantiasa ditunjuk Allah Subhanahu wa taala menuju jalan siratal mustaqim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin Ibu-ibu, Bapak-bapak yang bersama soal ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, suami, istri, adik, kakak, paman, bibi, om, tante, sahabat, dan tetangga kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain atau isoman di rumahnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan karunia mujid. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri kita dan seluruh keturunan kita, mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Bagi yang masih duduk belajar di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan seluruh cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, kita doakan mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang masih hamil, kita doakan mudah-mudahan mereka dengan kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan selama kelahirannya, dan Allah berikan bayi yang sehat dan karamah mujizat. Al-Fatihah. Bikaramah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap dalam keadaan dan menuju jalan siratal mustaqim, jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala, dengan dipanjangkan usia dunia kita untuk selalu istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, dan setiap jantung kita selalu menyebut asma Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit, malapetaka dunia dan akhirat. Dan kalaupun ada hajat, cita-cita, obsesi kita yang belum terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sepulangnya pengajian ini, mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh permohonan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan kemuliaan majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan da'imin hamdan syakirin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yu'abbi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam salatan tudhina biha min bil ahwal wal afat wa tahdilana jami' hajji tahina biha min jami' sayyi'at wa tarhamuna biha indaka rajat wa tuballighuna ghayat min jami' khairat al-hayy wa ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khair rabbi fir warham wa anta rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna dina min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإسلامنا إسلام المسلمين وإيمانا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وديتنا المخلصين وذنوبنا المستكبرين. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإنك الغافرين وارحمنا فإنك الراحمين وافتح لنا فإنك الفاتحين وارزقنا فإنك الرازقين واهدنا ونجنا من قوم الظالمين. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما. اللهم افتح لنا ببطون العالمين. اللهم افتح لنا ببطون العالمين. اللهم افتح لنا ببطون العالمين. اللهم سلمنا وسلمنا معنا. اللهم احفظنا واحفظنا معنا
اللهم اقسمنا واقسمنا معا اللهم رفع درجاتنا ورفع درجات بالنار والاستجابة واستجيب دعانا يا الله واستجيب يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر علينا إسرافنا وما مضى وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد النبي وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak yang ingin sekarang sholat Idul Adha, sholat Idul Adha, nggak apa-apa. Besok sholat Idul Adha 2 kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wallahu a'lam. Kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin di akhirat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.